Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Jati Kusumaningrum dari kelas A617 NPM 227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar pendidikan saya dengan judul Pengembangan Buku Panduan Menulis Puisi pada Pembelajaran Tematik dengan Model Mind Mapping untuk kelas 5 di SD Negeri Medok. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 menjelaskan pengertian sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa Indonesia. Tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Indonesia atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa buku panduan menulis puisi bebas bagi siswa kelas 5 SD belum ada. Secara umum sudah ada buku-buku tentang menulis puisi, namun masih ada permasalahan yang diidentifikasi, antara lain buku pelajaran yang biasanya dipakai masih bersifat umum. Yang kedua, buku pelajaran yang ada belum menarik. Materi menulis puisi bebas yang diuraikan dalam buku pelajaran hanya mencakup pengertian saja, belum dilengkapi dengan contoh. Selanjutnya, guru menggunakan metode ceramah saja dan belum menerapkan model pembelajaran yang lain. Yang terakhir, guru belum memanfaatkan media pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi karakteristik buku panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping untuk siswa kelas 5 SD yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Selain itu, penelitian ini disusun sebagai buku panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping untuk siswa kelas 5 SD. Hal tersebut disebabkan buku pelajaran yang sudah ada belum sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru dalam pembelajaran. Untuk membatasi hal tersebut, peneliti berusaha mengembangkan buku panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping. Harapannya, melalui pengembangan buku panduan ini, siswa menjadi lebih antusias untuk belajar menulis puisi bebas dan dapat memudahkan siswa memilih kata atau diksi yang tepat dalam menulis puisi bebas. Yang nomor 4, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana desain pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5? Yang kedua, bagaimana uji ahli mengenai pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5? Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa kelas 5 SD? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tadi, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui desain pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Yang kedua, untuk mengetahui uji ahli mengenai pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada SD kelas 5. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini dirancang guna untuk menghasilkan buku panduan yang mempermudah siswa untuk menulis puisi. Maka manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis hasil penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta mampu memberikan sumbangan ilmu dalam bidang pendidikan, khususnya untuk membantu siswa dalam mengembangkan pikiran-pikiran dan imajinasi dalam menulis puisi menggunakan model mind mapping. Nah, sedangkan manfaat praktis bagi guru yaitu guru dapat mengembangkan kemampuan merencanakan, memilih, dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan pembelajaran menulis puisi, salah satunya menggunakan model mind mapping.
Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini bermanfaat, dapat menarik minat siswa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya imajinasi siswa dalam menulis puisi. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas bahan ajar serta menggunakan model yang tepat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi peneliti sendiri, dapat menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini berupa buku panduan atau media pembelajaran dalam materi menulis puisi pada mata pelajaran tematik yang diharapkan memiliki kualifikasi sebagaimana berikut ini. Media pembelajaran yang berupa buku panduan ini dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang dapat dibuat sendiri menggunakan kertas. Yang kedua, materi pada buku panduan dilengkapi dengan penjelasan berupa gambar-gambar yang memberikan ketertarikan siswa untuk membaca. Yang ketiga, buku panduan dilengkapi dengan tahapan-tahapan atau cara menulis puisi yang baik dan disajikan semenarik mungkin. Yang keempat, media pembelajaran buku panduan ini menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi. Sedangkan desain buku panduan meliputi dua bagian, yaitu media. Media terdiri dari rangkaian langkah-langkah atau urutan cara membuat atau menulis puisi yang baik yang dilengkapi dengan dialog atau percakapan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Dan di dalam buku panduan ini akan lebih menarik siswa jika ditambahi dengan gambar-gambar dengan warna yang sesuai. Yang kedua, buku panduan terdiri dari halaman muka atau cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk menulis puisi, dan catatan fakta atau informasi seputar puisi. Yang selanjutnya mengenai asumsi pengembangan. Meliputi yang pertama, tujuan utama pembelajaran muatan bahasa Indonesia yaitu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman berupa langkah-langkah, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu menulis puisi. Yang kedua, pemilihan penggunaan model buku panduan menulis puisi ini diharapkan dapat membantu siswa untuk aktif serta memberikan pengalaman langsung dan melibatkan siswa dalam membangun kemampuan pengetahuannya. Dan yang ketiga, media buku panduan menulis puisi ini disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 2 mengenai landasan teori dan hipotesis. Yang pertama, kajian teori pada penelitian ini terdapat pengertian buku panduan, pengertian menulis, tujuan menulis, tahap menulis, macam-macam sastra, pengertian puisi, unsur-unsur puisi, model mind mapping, dan juga langkah-langkah mind mapping. Yang selanjutnya, kajian hasil penelitian terdahulu. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pipit Fitri Amarta pada tahun 2016 dengan judul Pengembangan Buku Panduan Menulis Puisi menggunakan model mind mapping pada siswa kelas 5 SD. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Ervin Agustina pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Buku Panduan Menulis Puisi, Puisi Bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk siswa kelas 5 SD. Dan yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini ada kondisi ideal dan juga kondisi nyata yang merupakan kebutuhan dari siswa dan ada solusi serta dampaknya dari menulis puisi tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini terdapat model pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba produk, dan desain uji coba. Yang pertama, model pengembangan. Menurut Burke dan Gall, pemilihan model Burke dan Gall berdasarkan pertimbangan model pengembangan yang terprogram dan tersusun secara sistematis dengan langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang teliti. Rancangan pengembangan model Design Research and Development atau R&D yang diadopsi oleh peneliti dalam mengembangkan produknya terdapat 6 langkah.
Sedangkan prosedur pengembangan pada tahap pendahuluan terdiri dari tahap analisis kebutuhan studi pustaka, penelitian skala kecil, sedangkan tahap merencanakan penelitian terdiri atas tahap penelitian dan pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan produk, tahap uji lapangan awal, tahap revisi produk, dan tahap uji lapangan akhir. Yang pertama yaitu studi pendahuluan atau Research and Information Collecting. Sedangkan untuk merencanakan penelitian atau planning, yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pengembangan produk, yang ketiga tahap pelaksanaan penelitian. Yang selanjutnya ada uji coba produk. Uji coba produk bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat yang digunakan untuk melakukan revisi atau perbaikan. Sebelum diuji cobakan, produk terlebih dahulu dikonsultasikan dengan beberapa ahli, meliputi ahli materi dan ahli media pembelajaran. Setelah melalui tahap konsultasi, produk ditanggapi dan dinilai oleh guru kelas. Yang selanjutnya, desain uji coba. Desain uji coba yang dilakukan menggunakan desain uji coba deskriptif. Desain deskriptif memungkinkan pengembangan untuk memperoleh data kuantitatif dan data kualitatif yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan produk pengembangan. Yang selanjutnya ada subjek uji coba. Subjek uji coba dalam pengembangan media pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 5 SD atau MI, materi menulis puisi adalah siswa-siswi kelas 5B dan 5C, di mana subjek uji coba kelas 5B bertindak sebagai kelas kontrol dan kelas 5C sebagai kelas eksperimen. Masing-masing kelas subjek uji coba berjumlah 15 siswa. Pemilihan SD atau MI sebagai lokasi uji coba didasarkan pada beberapa alasan, yaitu yang pertama siswa mengalami kesulitan belajar terkait materi menulis puisi, yang kedua belum adanya media pembelajaran muatan bahasa Indonesia materi menulis puisi. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran muatan bahasa Indonesia materi menulis puisi adalah yang pertama menggunakan angket. Tujuan dari angket sendiri yaitu untuk mendeskripsikan semua masukan, komentar, dan saran dari evaluator yang didapat dari lembar angket. Yang kedua observasi. Observasi ini termasuk salah satu instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang tidak terekam baik pada data angket maupun data observasi. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Sama dengan instrumen penelitian yaitu menggunakan angket. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dan menggunakan instrumen angket antara lain yang pertama yaitu menentukan indikator pertanyaan yang akan dicantumkan pada instrumen angket. Yang kedua, mengembangkan indikator dalam instrumen angket dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, mengkategorikan instrumen angket dengan menggunakan beberapa kriteria. Yang keempat, memberikan instrumen angket kepada beberapa ahli meliputi ahli materi, ahli media, guru kelas 5, dan juga siswa. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi. Tahap-tahap yang dilakukan pada kegiatan observasi yang pertama dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran materi menulis puisi di kelas 5. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang tidak terekam baik pada angket maupun observasi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat pedoman wawancara, yang kedua menentukan subjek untuk diwawancara, diantaranya yaitu guru kelas 5 SD dan beberapa peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol terkait kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang selanjutnya teknik analisis data.
Data kualitatif yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu melalui 3 tahap, yaitu yang pertama data reduction, yaitu reduksi data, berarti merangkum data-data yang diperoleh, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, data display. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dan yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Nah, conclusion drawing atau verification ini merupakan langkah ketiga, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang telah dikumpul dan direduksi. Dan menurut Sanjaya 2009.206, teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian presentasi hasil proposal seminar pendidikan saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam mempresentasikan hasil proposal seminar pendidikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.